Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan terima kasih kepada pihak panitia karena sudah mengajak saya untuk berbagi ilmu. Kita berbagi manfaat di sini agar tujuannya itu teman-teman di sini, Bapak dan Ibu di sini agar lebih aware terhadap yang namanya penyakit diabetes mellitus. Kalau biasanya teman-teman di sini biasanya mendengar diabetes mellitus itu hanya diderita oleh orang dewasa, orang-orang tua, tapi ternyata ada penderita diabetes mellitus atau kita sebut dengan kencing manis itu diderita oleh anak. Oke. Jadi berhubung karena saya ini sebagai dokter spesialis anak, jadi saya akan membahas kira-kira bagaimana tandanya anak kita akan mengalami yang namanya gejala kencing manis. Gitu. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu di sini juga seperti orang tua saya sendiri. Jadi mohon maaf, mohon izin untuk berbagi ilmu yang saya ketahui pada saat ini. Oke. Mohon izin saya berdiri ya. Allah. Oke. Ya udah, ini boleh di next. Nah, jadi kita akan di sini membahas tentang mengenal kasus diabetes pada anak. Ya. Apakah dia akan sama gejalanya seperti dewasa atau tidak? Atau apakah ada perbedaan kasus yang ditemukan pada orang dewasa dan anak? Kita akan bahas di sini. Next. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan bahas dulu apa yang disebut dengan diabetes mellitus, apa yang disebut dengan kencing manis. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa diabetes mellitus itu adalah suatu keadaan, suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan gula darah di dalam tubuh, ya, yang disebabkan oleh adanya produksi yang tidak adekuat terhadap insulin sehingga menyebabkan kadar gula dalam darah tubuh itu meningkat karena dia tidak memiliki insulin yang baik untuk berikatan dengan gula darah gitu. Jadi masalahnya tuh kalau misalkan pada anak biasanya itu dia disebabkan karena tidak diproduksinya insulin. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu penyebabnya gara-gara insulinnya dihasilkan tapi dia tidak bisa, sensitifnya berkurang sehingga tidak bisa berikatan dengan gula darah di dalam tubuh. Bedanya di situ. Oke, next. Nah, ini macam-macam untuk penyakit diabetes mellitus. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, adik-adik bisa dilihat, nomor 1, nomor 2. Nomor 1 itu adalah diabetes mellitus tipe 1. Ya. Ini yang mayoritas diderita oleh anak-anak. Anak-anak maupun remaja. Ya. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya sel beta pankreas. Jadi di dalam organ tubuh kita itu ada yang namanya pankreas, dia yang akan menghasilkan insulin. Tapi pada DM tipe 1 ini insulinnya itu tidak diproduksi. Sehingga gula darah sehingga kalau kita makan gula darah yang dihasilkan itu tidak bisa berbarengan sama insulin untuk masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi gula darahnya akan tetap naik, tetap meningkat. Itu DM tipe 1. Dan biasanya kita mengetahui anak ini menderita DM tipe 1 ketika sudah dalam keadaan gawat darurat. Anaknya tiba-tiba penurunan kesadaran, kemudian diperiksakan gula darahnya ternyata tinggi. Terus nafasnya cepat, sehingga ketika masuk ke ruang IGD baru kita ketahui, oh gula darahnya tinggi. Maka kita akan curiganya anaknya menderita diabetes mellitus yang tipe 1. Nah, ada yang satunya lagi adalah diabetes mellitus tipe 2. Ini mungkin mayoritas yang akan banyak diderita oleh orang-orang tua atau orang dewasa. Tapi
tidak menutup kemungkinan bahwa diabetes mellitus tipe 2 ini juga bisa dideritai oleh anak-anak remaja. Ya, jadi mungkin ukuran-ukuran adik-adik sekarang nih, anak-anak sekarang bisa saja dia mengalami yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Tapi itu diakibatkan oleh karena tidak sensitifnya insulin untuk mengikat dengan gula darah sehingga gula darahnya tidak terikat, maka gulanya akan tetap meningkat. Insulin tetap ada menghasilkan, tapi dia tidak sensitif. Bedanya itu dengan tipe 1. Gitu. Dan tentunya si DM tipe 2 ini merupakan suatu penyakit yang bisa kita cegah dan bisa kita bantu mengurangi angka kejadiannya. Prevalensinya bisa kita kurangi. Asalkan lihat beberapa hal yang mendukung untuk terjadinya DM tipe 2. Misalkan peningkatan usia. Kalau masalah peningkatan usia itu faktor yang kita tidak bisa ubah, ya. Tapi masalah untuk obesitas, kurangnya aktivitas fisik, itu sesuatu hal yang bisa kita rubah sehingga nanti akan mencegah anak-anak kita mengalami yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Gitu. Berikutnya di sebelah kiri ada tipe-tipe yang lain. Ya, ada diabetes tipe lain. Misalkan memang ada defek, udah emang genetiknya memang sudah tidak bagus sehingga menghasilkan sel betanya tidak menghasilkan insulin, atau bahkan juga karena ada obat-obatan tertentu yang nantinya akan menginduksi untuk terjadinya diabetes mellitus. Bahkan yang terakhir itu kita sebut dengan diabetes yang diakibatkan oleh proses kehamilan. Gitu. Nah, jadi keempat tipe itulah tipe-tipe penyakit diabetes. Jadi, tapi nanti kita akan fokusnya ke diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Ya. Next. Oke. Ternyata penyakit diabetes ini tidak hanya saja orang Indonesia saja. Ternyata ini merupakan masih masalah di dunia, terutama di negara-negara maju. Karena apa? Faktor kebiasaan di negara maju sudah berbeda dengan kita. Di negara maju mereka lebih gampang mendapatkan akses, lebih maju teknologinya, sehingga membuat orang-orang di sana untuk malas bergerak, malas olahraga, dan makan juga dengan gampangnya tersedia di sana. Gitu. Next. Kalau kita melihat angka-angkanya, nah, bahwa pada tahun 2021 ternyata 6,7 juta orang meninggal akibat diabetes mellitus. Dan diabetes ternyata menyebabkan pengeluaran yang paling besar di bidang kesehatan. Kalau ini kita ngitungnya dalam dolar, 536 miliar dolar. Kalau diganti ke rupiah mungkin kita udah sampai triliunan. Ya. Jadi ini penyakit yang nggak main-main. Next, satu lagi. Nah, dari 6,7 juta itu, ternyata salah satunya tuh menyangkut 1,2 juta anak yang mengalami diabetes mellitus tipe 1. Ya, artinya insulinnya tidak diproduksi. Ya. Oke, next. Nah, gimana di Indonesia? Kebetulan kemarin tahun 2020 kita sudah mengeluarkan data. Oleh guru-guru saya ternyata mereka melakukan penelitian bahwa didapatkan ternyata angka kejadian diabetes mellitus tipe 1 ini meningkat. Yang awalnya tahun di 2000 dia hanya 3,88 per 100 juta populasi. Ternyata beberapa tahun kemudian di 2010, 10 tahun saja, dari yang angkanya 3,88 menjadi 28,9 anak ditemukan dalam keadaan DM tipe 1, kencing manis tipe 1. Ya. Dan ternyata Ikatan Dokter Anak Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019 dalam waktu 3 tahun didapatkan bahwa terdapat 1.249 anak yang menderita diabetes mellitus tipe 1. Ya. Tapi
sebenarnya mungkin angkanya akan lebih tinggi, nggak 1.200 aja, mungkin bahkan di 1.500. Tapi kenapa? Ya, kita kendala di Indonesia. Negara kita terlalu banyak kepulauan, terlalu banyak jalur darat yang tidak bisa kita tempuh. Sehingga mungkin kalau kita bisa menseleksi, kita bisa menyaring semua anak-anak, mungkin kita kasusnya akan ketemunya lebih banyak lagi. Gitu. Dan di tahun 2017 ternyata kita itu bisa mendiagnosis, menduga anak itu menderita kencing manis tipe 1 gara-gara ditemukannya adanya KAD. Itu suatu kondisi anaknya sudah dalam komplikasi. Jadi rata-rata seperti itu. DM tipe 1 mungkin nggak dirasa sama anaknya, masih biasa aja, makan biasa aja. Tapi ketika dia terdapat penurunan kesadaran, nafas cepat, lalu dibawa ke IGD, baru ke diagnosis. Rata-rata biasa DM tipe 1 ini telat diagnosisnya. Anak-anaknya sudah dalam ke fase komplikasi baru ketahuan. Gitu. Next. Nah, gejalanya apa? Gejalanya sebenarnya hampir mirip dengan orang dewasa. Kan kita sebut itu ada namanya 4P. Polifagi, polidipsi, poliuri, dan pruritus. Ya, polifagi itu apa? Anaknya banyak makan. Kenapa kok banyak makan sih? Padahal gula darah di dalam tubuhnya meningkat. Tapi gula darah meningkat dalam tubuh tuh nggak bisa dipakai sama tubuh. Karena insulinnya nggak ada. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, sel-sel kita. Jadi karena sel kita tidak mendapatkan makanan gula darah, akibatnya dia merangsang ke otak. Otak, aku nggak ada gula darah nih, aku nggak bisa untuk bekerja. Sehingga otak merangsang nafsu lapar kita untuk meningkat. Sehingga kita akan makan. Padahal di dalam darah kita gula darah kita banyak. Tapi karena tidak bisa dipakai, jadi tubuh kita merasa nggak ada nih, nggak ada. Jadi hayo makan terus. Itu kejadiannya. Begitu juga dengan polidipsi karena banyak minum. Poliuri karena banyak minum jadi banyak kencing juga. Pruritus itu gatal-gatal. Karena saking gula darahnya meningkat, histamin di dalam tubuh kita itu meningkat juga sehingga akan merangsang tubuh kita kulitnya menjadi kering dan memunculkan rasa gatal di dalam kulit kita. Gitu. Lalu ada gejala apa lagi? Ternyata anaknya didapatkan moodnya swing, mudah marah, kemudian ternyata pada saat di sekolah prestasi belajarnya menurun, gitu. Dan mengompol kan, kalau mengompol kan jelas-jelas karena dia saking seringnya kencing sehingga mengompol itu akan menjadi suatu gejala pada anak-anak yang di bawah 10 tahun. Gatal-gatal terutama di daerah kemaluan. Kemudian karena tadi itu penurunan berat badan. Gula darah itu kan dipakai dalam tubuh kita tujuannya untuk meningkatkan berat badan, tinggi badan, kemudian menjadi energi. Ini aja nggak bisa kepake, gimana kita mau naikin berat badan gitu. Jadi pasti gejala yang timbul, anaknya kok berat badannya turun, kok nggak naik-naik padahal makannya bagus. Maka kita harus mencurigai, kalau misalkan ada salah satu, kita harus memikirkan apakah anak memiliki gejala DM tipe 1 atau tidak. Gitu. Next. Nah, apa aja sih faktor resikonya kita bisa terkena yang namanya penyakit kencing manis? Itu. Apakah kita orang yang beresiko atau tidak? Nah, ini tanda-tanda yang harus Bapak Ibu tahu dan adik-adik harus tahu, ya. Jadi kita tuh memiliki faktor resiko tuh ada 2. Ada faktor resiko yang tidak bisa diubah, artinya ya memang pasti akan kejadian ketika kita memiliki faktor resiko itu. Ada yang kedua adalah faktor resiko yang bisa kita ubah. Artinya kalau kita bisa melakukan tindakan, kita lakukan perubahan, maka faktor resiko tersebut akan berkurang. Nah, sekarang kita bahas dulu faktor resiko yang nggak bisa kita ubah. Jadi memang ya udah gitu. Kalau pertama, usia lebih dari 40 tahun, itu mah sudah pasti ya. Kemudian ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Jadi mungkin adik-adik nih, misalkan ayah ibunya ada yang punya penyakit kencing manis, ya. Nah, kita sudah harus waspada sebagai anaknya. Jangan sampai nanti kita memiliki keturunan untuk memiliki kencing manis juga. Gitu. Jadi coba dicek ya ayah ibunya ya di rumah. Kemudian ibu-ibu mungkin yang memiliki riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus itu juga akan meningkatkan resiko. Kemudian
kondisi-kondisi bayi yang lahirnya kecil di bawah 2.500 atau ternyata bayi-bayinya lahirnya gede di atas 4 kilo. Itu akan memicu terjadinya suatu kencing manis pada anak. Gitu. Next. Nah, sekarang kita ngebahas tentang faktor-faktor resiko yang harusnya bisa kita ubah, yang bisa kita bantu cegah dari sekarang. Apa aja dia? Kalau kita lihat, yang pertama itu timbang berat badan. Artinya, kita harus menjaga berat badan ideal. Ya, berat badan ideal. Jadi, ya ini harus ke dokter kalau kita mau tahu berat badan idealnya, karena ada hitungan-hitungannya. Gitu. Berapa sih berat badan untuk anak segini? Berapa sih mungkin kalau orang dewasa berat badannya segini harus berapa? Itu ada rumusnya yang harus kita hitung. Tuh ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik jelas. Apalagi di zaman era sekarang, anak-anak lebih gampang dengan penggunaan gadget, main handphone, main game, main ya TikTok, apapun itu, main Instagram, scroll terus sepanjang hari. Yang olahraga apa? Cuma tangannya doang, scroll jari, scroll. Tapi aktivitas fisik selama tubuhnya itu nggak kepakai. Sehingga resiko akan anak itu akan mengalami berat badan berlebih akan lebih tinggi. Itu. Jadi kita bisa ubah nih dengan perbanyak aktivitas-aktivitas kita, olahraga yang baik, sehingga nanti yang tubuhnya yang punya gula darah tinggi itu akan kepake oleh tubuh kita untuk menjadikan energi. Kemudian untuk yang dewasa mungkin ada riwayat penyakit jantung. Itu juga nanti akan meningkatkan resikonya terjadinya diabetes mellitus. Hipertensi, ya, hipertensi ini sudah sangat jelas. Kalau misalkan kita dapatkan ternyata tekanan darahnya udah di atas 140/90, nah itu kita sudah harus hati-hati, ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah diet tidak seimbang. Ya, diet tidak seimbang itu apa? Makan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, rendah serat. Apa tuh yang biasa kita makan? Ya, kita tuh biasanya lupa kalau kita sering makan jajan-jajan, mohon maaf nih, di Indomaret, di Alfamart, atau mungkin beli makanan-makanan yang sajiannya terlalu cepat. Misalkan beli ayam kemasan yang pabrik-pabrik itu yang ada crispy-crispy-nya. Nah, atau enggak sosis-sosisan. Nah, nugget-nuggetan. Nah, itu merupakan golongan-golongan yang namanya ultra processed food, makanan cepat saji. Ya, jadi kita hanya tinggal modal panaskan wajan, goreng, dah jadi gitu. Nah, itu merupakan suatu makanan yang tergolong dengan makan cepat saji yang akan meningkatkan resiko terjadinya kencing manis, baik di anak-anak maupun orang dewasa, gitu. Jadi jangan gampang mudah membeli apa-apa fried chicken yang kayak gitu-gitu kan, apa-apa ini yang merek yang gitu-gitu, burger mungkin, atau enggak mungkin suka beli Coco Crunch yang kayak gitu, atau sereal-sereal buat anak-anak kita. Nah, itu nggak boleh. Makanya kenapa di luar negeri banyak banget penyakit diabetes mellitus, karena kebiasaan mereka makan-makan junk food, ultra processed food itu tinggi banget dibandingin kita. Karena ada harga kan, kalau di Indonesia pasti kita terkaitnya dengan harga untuk beli masalah macam-macam seperti itu, ya. Jadi next. Nah, ternyata ultra processed food ini dikaitkan sekali dengan angka kejadian diabetes mellitus. Ya, jadi banyak banget penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bahwa penyakit kencing manis ini dikaitkan dengan makanan-makanan yang cepat saji. Makanan-makanan junk food, makanan-makanan ultra processed food yang cepat saji. Ternyata banyak sekali negatifnya daripada manfaatnya. Gitu. Kalau kita lihat nih itu, ada beberapa macam tabel makanan dari yang tidak diproses, proses ingredients, proses sama ultra proses.
Atau kita lihat tuh contoh kayak kue-kue, cake, bahkan keripik-keripik aja itu makanannya tergolong ultra processed food. Jadi mungkin yang mau lebaran, mau beli keripik-keripik, hati-hati. Itu juga merupakan bagian ultra processed food. Ya, nggak sengaja kan sambil nonton, ngunyah. Dah, ambiar. Gula darah naik dia langsung. Ya, jadi harus hati-hati. Oke? Next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau makanan ultra processed food ini dikaitkan dengan terjadinya peningkatan resiko terjadinya kencing manis pada anak-anak kita dan begitu juga pada orang dewasa. Karena apa? Makanan tersebut mengandung yang namanya gula tinggi, lemak juga tinggi, serta rendah serat. Sehingga ketiga komponen itu yang akan menyebabkan terjadinya insulinnya nggak bagus kualitasnya. Sehingga dia tidak bisa lagi berjalanan barengan sama si gula darah tadi. Gitu. Lalu gimana caranya supaya kita mengurangi yang namanya penggunaan ultra processed food, makanan-makanan yang cepat saji gitu. Yang pertama, kita pastikan mengganti makanan-makanan ultra processed food tadi menjadi makanan-makanan yang alami atau makanan yang mungkin kalau diolah cuma prosesnya cuma minimal banget. Ya. Jadi kalau mau berarti kita makannya beli di pasar, beli sayur yang masih fresh, beli daging olahan-olahan daging yang baru digiling atau baru dibuat kayak gitu atau baru dipotong. Nah, jadi jangan hindari makan-makan yang belinya sudah jadi, mungkin bentuknya udah dalam bentuk sosis atau bentuknya nugget gitu atau bahkan udah makannya udah dalam bentuk jadi yang tinggal siap makan doang. Nah, itu harus kita kurangi ya. Gaya hidup sehat ini harus kita latih sejak sekarang. Ya. Kemudian yang kedua adalah batasi konsumsi gula, makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi, pemanis buatan, daging olahan dan makanan ringan yang mengandung gula. Jadi buat teman-teman nih yang suka jajan-jajan ciki-cikian, kemudian seblak, nah kayak gitu ya. Sosis bakar, kemudian apa lagi? Ya, bento bakar yang kayak gitu itu kita harus hindari, ya. Terus minum-minuman. Ya, TS betul. Atau minuman-minuman kaleng. Nah, bentar lagi lebaran kan, beli minuman kaleng kan? Nah, hati-hati Coca-Cola, Fanta, Sprite, atau minum-minuman berperasa lainnya, cincau yang kalengan, semua segala macam, itu tergolong minuman-minuman yang ultra processed food. Jadi harus dikurangi, ya. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini kita ngapain? Ya, kalau pada anak tuh Pak Bu ya, kita harus yang namanya lakukan olahraga itu 3 kali seminggu. Seharinya itu dia harus olahraga selama 1 jam. Ngapain aja dia? Yang gampang aja. Orang Pontianak berenang dong. Ya, renang itu merupakan pilihan untuk anak bisa berolahraga. Yang kedua, anak boleh misalkan laki-laki main bola, main voli, main basket, kayak gitu. Jadi yang melatih pergerakan semua tubuhnya. Sehingga cadangan-cadangan lemak, cadangan gula yang ada di dalam tubuh itu dihancurkan lagi karena kita berolahraga. Gitu. Atau yang perempuan mungkin lompat tali, skipping, nah kayak gitu. Ya, olahraga-olahraga yang ya perempuan banget kan kalau kayak gitu ya. Nah, jadi dia akan melatih si tubuhnya itu untuk bergerak. Otot-ototnya itu akan kontraksi, relaksasi. Sehingga gula darah yang disimpan itu akan terbakar semuanya. Oke, next. Nah, ini beberapa penelitian nih. Jadi bukan lagi kata dokter Wendy. Bukan lagi kata dokter anak dimanapun. Tapi ini sudah ada penelitiannya. Kalau bahwa dinyatakan ultra processed food itu jika kita mengkonsumsinya itu akan meningkatkan resiko diabetes. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kohort.
Jadi mungkin Bapak Ibu dosen di sini tahu penelitian kohort. Jadi itu kita memantau dari anak umur sekian, misalkan nih dari umur anak 5 tahun, kita pantau perjalanannya selama 5 tahun sampai 10 tahun. Lalu kita bandingkan bagaimana anak-anak ini yang mungkin makannya sebebas mungkin dan mana anak-anak yang makannya udah dijaga. Selama 10 tahun itu kita teliti, ternyata kumpulan anak-anak yang mengkonsumsi makanan cepat saji ternyata lebih banyak menderita diabetes. Gitu. Jadi ini penelitiannya udah bukan yang ecek-ecek lagi, ini udah level yang tinggi. Jadi sudah sangat bisa dipercaya. Ya. Begitu juga tuh, ternyata mengkonsumsi ultra processed food itu memiliki resiko kardiovaskular, resiko penyakit jantung, diabetes, bahkan kanker. Ya, bukan kata saya, tapi kata penelitian yang sudah memang jelas-jelas sahih lah kalau misalkan kita ngomong tentang dalil-dalil. Ya, next. Nah, ini juga masih sama nih. Tuh, pada anak-anak, pada anak remaja, semuanya sama. Di negara manapun yang membuat penelitian terhadap penggunaan ultra processed food ini, yang kita kaitkan dengan kejadian angka kencing manis, itu semuanya menyatakan ya, kalau ultra processed food akan meningkatkan resiko terjadinya kencing manis. Ya, jadi nggak di Indonesia aja, semua penelitian di dunia manapun semua menyatakan hal yang sama. Artinya, ketika semua negara lain sudah menyatakan hal yang sama, berarti sudah sepatutnya kita harus hati-hati. Kita harus wanti-wanti terhadap kejadian angka diabetes mellitus ini pada anak. Ya. Next. Nah, Dok, terus kalau misalkan kita udah kencing manis, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita bisa bantu mengurangi dari si diabetes mellitus ini gitu. Nah, yang pertama nih untuk anak-anak yang bisa kita lakukan ya pasti adalah ajari anaknya tentang penyakitnya. Ya, jelaskan kalau penyakit ini merupakan suatu penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Penyakit ini akan selalu diderita seumur hidup. Ya. Jelaskan dengan baik-baik, motivasi anaknya, terus ajarin bagaimana cara kita mencegah penyakit ini, bagaimana mengurangi komplikasinya, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa mengajarkan yang namanya penggunaan insulin setiap hari, ya. Jadi kasus DM tipe 1 pada anak ini, dia bukan lagi minum obat tidak. Dia obatnya cuma suntik, dan suntik. Ya. Jadi yang biasa suntik di perut atau di tangan. Nah, itu insulin untuk anak-anak yang menderita DM tipe 1. Ya. Jadi obatnya cuma satu, insulin dan insulin. Oke. Kemudian anak juga harus kita ajarkan bagaimana cara pola makan yang bersih dan sehat dan bergizi. Artinya, kalau anak kita sudah menderita diabetes mellitus, jadwal makannya sudah harus kita atur. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sudah harus kita tentukan dari awal. Karena kita udah nggak bisa sembarangan. Karena ketika dia tidak dikontrol makannya, maka dosis untuk insulinnya malah akan naik. Jadi kita sudah harus bisa mengatur pola makan, sehingga dengan mengatur pola makan tadi, dosis insulin juga nanti akan mempengaruhi jadi sedikit. Gitu. Ya. Rutin olahraga. Ya, sudah seperti yang saya katakan. Dengan dia olahraga, si gula darah yang ada di dalam tubuh kita itu akan terpakai, akan dihancurkan menjadi energi. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pastikan anak itu harus mengecek gula darah setiap harinya. Karena kita akan pantau bagaimana evaluasi terhadap dosis obat yang digunakan dan bagaimana terhadap kontrol makannya dia. Apakah dengan makan segitu dia tetap menaikkan gula darah atau tidak? Makanya wajib memeriksakan gula darah tiap hari. Kalau anaknya sudah menderita yang namanya diabetes mellitus. Next. Nah,
Terus gimana nih kalau misalkan ternyata anak kita belum menderita diabetes mellitus, tapi kita pengen cegah nih, atau enggak kita orang dewasa mungkin punya orang tua dulu sakit kencing manis, tapi kita nggak pengen, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, untuk orang dewasa pastinya mempertahankan berat badan ideal. Jadi janganlah sampai perutnya buncit-buncit banget kalau pada laki-laki. Atau enggak kalau pada perempuan mungkin janganlah sampai pahanya gede-gede banget gitu. Ya, bedanya laki-laki perempuan di situ. Kalau laki-laki larinya ke perut, perempuan larinya ke daerah paha. Ya kan? Nah, jadi harus jaga berat badan ideal. Yang kedua, makan makanan yang sehat itu sudah jelas ya. Makanan yang sehat itu kita 3 kali sehari. Ya, makan pagi, siang, dan malam. Terus makannya juga jangan kalap. Ya, makan secukupnya. Ya, di agama kita udah diajarin kok, makannya secukupnya. Makan jangan sampai kita menunggu kita kenyang dulu, gitu kan ada kan ya? Gitu. Jadi ketika sudah terasa sudah penuh, ya sudah gitu, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan tes gula darah secara teratur. Mungkin kalau misalkan yang belum menderita, mungkin bisa kita lakukan 6 bulan sekali pemeriksaan gula darah. Lalu, nah untuk orang dewasa, anak-anak remaja yang laki-laki, jangan merokok. Ya, karena itu akan meningkatkan resiko terjadinya jantung dan diabetes mellitus. Ada zat-zat di dalam rokok atau vape atau apa sekarang istilahnya rokok elektrik, itu sama resikonya, ya. Kemudian yang harus dipastikan adalah juga rutin beraktivitas fisik tuh, minimal 30 menit setiap hari bahkan. Ya, dan hindari yang namanya stres. Karena ketika stres, hormon di dalam tubuh kita itu nggak stabil. Sehingga nanti memicu hormon insulin juga nggak bagus, gula darah malah jadi naik. Jadi hidup kita harus senang-senang, happy-happy. Kalau ada masalah, ya terima dengan baik, kelola stresnya dengan baik gitu ya. Nah, terus gimana kalau pada anak? Kalau pada anak, tuh diet seimbang udah pasti ya. Jadi makannya nggak boleh lagi makanan yang ultra processed food, pizza, burger, ya. Apalagi buah kaleng itu juga nggak boleh, karena gulanya tinggi. Dok, kenapa jus nggak boleh? Kan itu cuma buah doang, cuma kita hancurin, kita blender doang. Nggak pakai gula kok, nggak pakai susu kok, cuma buah aja dihancurin. Nggak boleh. Kenapa? Gula di dalam buah itu sudah dalam bentuk yang namanya gula alami. Ketika ayah bunda bikin itu jus dihancurkan, maka gula-gula itu juga jadi hancur. Yang tadinya menjadi gula alami, ini statusnya menjadi gula tambahan. Jadi, karena gula tambahan tadi, itu yang akan memicu terjadinya gula darah yang tinggi. Makanya, tidak tepat kalau orang yang diet itu minum jus buah, tidak. Tapi bentuknya menjadi buah potong. Ya, jadi itu intinya di situ. Ya, jangan sekali dengan nggak boleh sih sekali-sekali ya. Aduh, jus alpukat pakai yang coklat-coklatnya itu kan biasanya paketan jus alpukat. Boleh sih sekali-sekali, tapi yang namanya sekali kita gunakan, sekali pakai, sekali minum, itu pasti akan ketagihan kan. Ya, makan makanan yang manis begitu. Ya, jadi harus kita kurangin. Ya, makanlah buah potong. Ya, jangan beli jus ya. Bener ya. Semangat aja sekarang iya. Nanti pas pulang, ayo we beli jus. Ya, nggak boleh ya. Next. Nah, yang nggak kalah penting adalah obesitas, kegemukan. Ya, ini yang harus kita kurangin. Obesitas adalah kunci awalnya resiko terjadi kencing manis, baik kencing manis pada anak maupun dewasa. Ya. Dengan apa kita pencegahannya? Kalau misalkan ini kan pada anak-anak ya, berarti MPASI-nya mulai usia 6 bulan. Jangan ditelat-telatin. Jangan MPASI itu dikasihnya buah, nggak boleh ya. Anak tuh sudah harus makan yang namanya karbohidrat,
protein hewani, dan lemak. Karena dia lagi bertumbuh berkembang. Kalau dikasih buah aja, yang ada dapatnya cuma gula doang. Oke? Nah, kemudian tidak makan sambil nonton atau main game. Nah, siapa yang kayak gini? Kan? Sambil nonton drama Korea mungkin ibu-ibunya. Atau bapaknya mungkin nonton berita, kajian. Terus nggak sengaja di bawahnya ada kue-kuen. Nyemil, hayo we, nyemil. Nggak boleh ya. Jangan dibiasakan. Oke? Kemudian, untuk di sekolah, anaknya baiknya dibekalkan. Walaupun sekarang kita ada program makanan gratis dari pemerintah, tapi baiknya makanan orang tua yang buat sendiri itu adalah makanan yang terbaik. Karena yang namanya orang tua pasti akan membuatkan makanan yang bergizi buat anaknya. Sedikit apapun, sebanyak apapun, pasti orang tua tidak pernah pengen mencelakai anaknya. Sehingga pilihan makanan juga pasti makanan yang bagus untuk anaknya dibekalkan ke sekolah. Ya. Perbanyak aktivitas fisik di luar ruangan. Jadi kalau misalkan punya anak-anak nih, bolehlah diikutkan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau mungkin anak-anak remaja boleh ikutan kegiatan Karang Taruna, apa segala macam ya. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang boleh diikutin les les bola les latihan futsal, atau yang perempuan ikutin les nari segala macam. Jadi biarkan mereka beraktivitas fisik dengan baik. Dan itu tentunya juga melatih perkembangan dia kan. Gitu. Terus makan dengan aneka ragam bahan pangan, ya, sayuran hijau, buah berwarna, buah potong ya, bukan jus ya. Tidak merokok dan minum alkohol. Nah, ini biasanya mayoritas pada anak laki-laki, remaja laki-laki, ya. Rokok itu tidak ada manfaatnya, ya. Yang banyak malah mudaratnya, ya. Di iklan rokok aja udah jelas ya, udah ada gambar-gambarnya ya, penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dan kalian masih nggak takut melihat gambar itu, siap-siap kalian akan menjadi bagian dari itu. Ya, nauzubillah min zalik, jauh-jauh ya dari hal-hal yang tidak baik. Oke? Oke, kemudian aktivitas fisik, oke, next. Nah, lalu gimana nih tipsnya agar kita bisa makan dengan baik pada saat berpuasa? Ya, ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, coba pilih makan kalau saat kita berpuasa nih, cari makanan iftar pada saat kita mau berbuka, pilih makanan indeks glikemik yang cukup tinggi. Apa aja tuh dok? Nanti kita bahas ya. Habis ini kita akan kasih contoh-contoh makanan apa aja yang mengandung indeks glukosa tingginya. Ya. Terus makanan kecil secukupnya, kemudian sholat maghrib dahulu. Jadi baiknya jangan langsung makan besar, jangan langsung makan utama. Baiknya kita buka minum air putih, kurma, dah cukup. Kurma itu sudah salah satu bentuk makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Sehingga dia ketika kita konsumsi, gula darah langsung tinggi. Yang tadinya kita berpuasa kan gula darah kita rendah, karena nggak ada asupan sama sekali. Jadi ketika kita mengkonsumsi mengkonsumsi si kurma tadi, gula darah di dalam tubuh kita akan langsung tinggi. Jadi badan kita langsung akan mulai segar. Makan besar dengan nutrisi yang seimbang. Jadi setelah sholat maghrib, okelah kita makan ya. Jangan berlebihan. Nggak ada yang namanya balas dendam. Udah puasa dari pagi, nggak makan siang. Jadi kita mau rapel dimakan malamnya pas buka. Nggak ada, nggak boleh ya. Kemudian saat sahur makan gizi seimbang, tinggi serat, lambat dicerna, dan indeks glikemik yang rendah. Nah beda nih. Kalau kita dibuka puasa makan makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi, kalau kita lagi sahur makan makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah. Kenapa? Karena dengan indeks glikemik rendah itu, dia dapat mempertahankan gula darah di dalam tubuh kita lebih lama. Sehingga kita akan lebih fresh, nggak lemes, nggak loyo. Makanannya apa aja? Nanti kita lihat. Sahur, kurangi yang namanya makanan terlalu asin, manis, atau karena makan-makanan tersebut dia akan bikin rasa kita hausnya lebih cepat. Makanan manis, asin, itu jadi harus hati-hati banget. Ya, next. Oke. Nah, ini makanan-makanannya.
Yang warna merah adalah makanan yang indeks glikemik tinggi. Jadi kalau mau buka puasa, boleh kita konsumsi yang warna merah. Sedangkan kalau untuk sahur, kita bisa memilih yang warna hijau. Ya. Yang merah apa aja nih kalau misalnya kita mau buka puasa? Di sini kita bisa lihat ada makaroni, roti tawar, popcorn, kemudian kentang, kemudian donat, waffle, cookies, biskuit, kayak gitu. Ya. Itu makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Sedangkan kalau misalkan kalau indeks glikemik yang rendah, yang kita warna hijau, itu apa yang kita bisa dapatkan? Tuh, bisa kita telur, susu rendah lemak, kemudian buah-buahannya bisa dapat apa? Anggur, apel, jeruk, gitu. Atau bisa kita dapat apa tuh? Kacang hijau. Ya, atau mungkin kita bisa makan apa lagi tuh untuk sahur? Telur, mentega, spaghetti. Tuh, jenis mie-mian. Ternyata mie-mian itu memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga bisa mempertahankan gula darah pada saat kita puasa. Jadi kita cenderung masih tetap lebih segar dan bugar gitu. Next. Nah, ini tips untuk saat berbukanya. Ya. Jadi ketika azan maghrib segerakan berbuka. Ngapain? Minum air putih, cukup kurma 3 butir. Ya, ganjil ya kita makannya ya. Kemudian atau buah-buah yang lain yang cukup untuk menaikkan gula darah. Ya. Jadi cukup ini ketika azan berkumandang silakan minum air putih lalu makanlah buah-buahan yang ada. Kemudian sehabis sholat maghrib baru kita makan besar. Menunya seimbang dan harus 1 sampai 2 gelas air putih harus dikonsumsi. Kemudian kita lanjut taraweh. Taraweh dan pada tarawih boleh kita konsumsi lagi yang namanya buah-buahan, snack, roti, mungkin masih ada sisa-sisa gorengan atau beli takjil-takjil, boleh kita konsumsi lagi. Dan kalau misalkan pada anak-anak boleh kita tutup dengan pemberian 1 gelas susu. Ya. Next. Nah, Dok, gimana kalau buka puasa? Betulkah kita harus makan makanan yang manis gitu ya? Pada prinsipnya boleh gitu. Cuman seperti biasa, makanlah secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan karena ada efeknya. Next, di slide berikutnya. Nah, ternyata manfaatnya tuh kalau kita makan yang manis, itu bisa menghasilkan cepat energi yang dibutuhkan. Dan mengembalikan kadar gula itu dengan cepat. Yang tadinya mungkin kita puasa gula darah kita jadi rendah, tapi karena kita makan yang indeks glikemik tinggi, jadi cepat dia naiknya. Gitu. Tapi jikalau berlebihan, ternyata memiliki efek sampingnya. Komposisi makanan tidak seimbang. Ya, terus makanannya pasti cenderung berlebihan karena makanan yang manis atau yang kayak gitu itu ketagihan. Kita mau nggak mau akan nambah lagi. Dan memicu kebiasaan baru. Ya. Jadi selesai kita puasa tuh jadi makannya heboh craving. Jadi kayak orang kelaparan, makan itu. Kemudian sehingga nanti akan menyeting otaknya kalau misalkan oh iya memang kita butuh makan gitu. Dan kita butuh makan-makan yang tinggi gulanya gitu. Jadi otaknya tuh kayak kecuci gitu. Wah, harus makan gula dan gula kayak gitu. Jadi harus dihindari ketika mengkonsumsi makanan yang manis. Dan ternyata meningkatkan resiko gula darah meningkat, obesitas pada anak dan kerusakan gigi. Ya, next. Nah, kalau sahur gimana? Kalau sahur bangun tidur diakhirkan mendekati azan. Kemudian motivasi minum untuk 1 gelas air putih. Lalu pas makan sahurnya makan besar, menu seimbang, terus minum air putihnya juga 1 sampai 2 gelas. Lalu sebelum azan subuh juga baiknya kita mengkonsumsi 1 gelas air putih lagi dan buah. Ya, untuk menjaga si kadar gula darah di dalam tubuh kita bagus. Karena buah-buah itu rata-rata indeks glikemiknya rendah. Next. Nah, apa yang ditakutkan kalau misalnya kita pada saat berpuasa, apalagi pada anak-anak yang mengalami kencing manis maupun orang dewasa ataupun remaja. Bisa terjadi hiperglikemi dan bisa hipoglikemi. Ya, kalau hiperglikemi artinya gula darahnya meningkat sehingga resiko terjadinya ketoasidosis diabetik
penurunan kesadaran, nafas cepat, kayak gitu. Kemudian hipoglikemi, cenderungnya kebanyakan hipoglikemi kita. Karena kurangnya makan segala macam ditambah dengan puasa, akhirnya kadar gula dalam darah dalam tubuh kita menurun, rendah, sehingga anaknya mudah berkeringat, tremor, gemeteran kayak gitu, badan keringet dingin. Nah, itu resikonya. Next. Nah, ini tanda-tandanya yang harus kita ketahui ketika gula darah kita rendah. Gemeteran, keringat, palpitasi, deg-degan, terus kita pucat tampaknya, kemudian konsentrasi menurun, pandangan kabur, buram, jalan jadi sempoyongan, mungkin ada rasa lapar yang timbul, kemudian bahkan yang paling jeleknya itu adalah penurunan kesadaran dan kejang, gara-gara kekurangan gula darah di dalam tubuh. Next. Nah, yang puasa yang harus kita batalkan bagi pengguna-pengguna diabetes, ya. Kalau misalkan terdapat hipoglikemi dengan gula darahnya itu kurang dari 70, ya, walaupun belum ada gejala-gejala yang disebutkan tadi. Kalau di bawah 370, di bawah 70 gula darahnya, baiknya dibatalkan saja puasanya. Yang kedua, bila ternyata gula darahnya tinggi lebih dari 300 atau bahkan dengan lebih dari 250 dengan keton yang positif. Keton positif itu kita bisa lihat dari pemeriksaan urin. Ya. Yang ketiga, kalau misalkan ternyata tiba-tiba kita sakit, baiknya segera batalkan. Karena kalau misalkan kita sakit, infeksi segala macam, cenderung gula darah tuh nggak stabil. Jadi lebih baik kita batalkan dan kita buka puasa. Next. Nah, jadi ini di slide terakhir saya. Jadi seharusnya itu pesan dari saya adalah no child should die from diabetes. Jadi tidak seharusnya anak-anak itu meninggal karena kencing manis. Karena apa? Karena ada obatnya kok. Hal itu bisa kita cegah juga. Jadi bisa kita coba ikutin pola hidup, gaya hidup yang baik dan sehat, sehingga akan menciptakan generasi anak yang baik, generasi anak yang sehat, generasi anak yang cemerlang, dan tentunya sumber daya manusia kita juga akan bagus ke depannya. Oke, begitu aja penjelasan dari saya tentang penyakit diabetes pada anak. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.